Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bertemu kembali dengan Pak Hasan. Kali ini kita akan membahas soal PAI dan BP kelas 6 di buku paket kalian halaman 48 dan 49. Silahkan disiapkan segala sesuatunya. Pak Hasan akan membahas dan juga menjelaskan yang perlu dijelaskan dan kalian menjawab. Ya. Ini dia soalnya di halaman 48 dan 49 ya. Silahkan dibuka. Nanti kita bahas A, B, C, dan D. Ya, untuk E silahkan dijawab sendiri ya. Ini terlalu panjang. Baik, mari kita mulai. Nomor 1 sampai 5 dulu ya. 1. Titik-titik adalah menghargai seseorang karena tuanya, ilmunya, dan keimanan atau keyakinannya. Ini adalah definisi atau pengertian dari sikap hormat. Kepada orang yang lebih tua kita harus hormat. Artinya apa? Menghargai. Itulah yang disebut dengan menghormati. Berbeda dengan hormat kepada bendera, itu berbeda ya. Pada orang yang lebih tua kita harus menghormatinya, menghargainya gitu ya. Tidak boleh kok kita durhaka apalagi ya. Dan juga menjaga kesopanan. Nah, itu juga penting. Itu adalah sikap hormat. Nomor 2, anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, ini berbakti, patuh atau taat ya. Manut bahasa Jawanya. Pasti titik-titik hidupnya. Pasti bahagia hidupnya. Ya, karena dengan kita berbakti kepada orang tua akan bahagia. Mengetahui bahwa anaknya anak yang berbakti. Maka akan muncul keridhaan dari orang tua tersebut kepada sang anak. Keridhaan itu maksudnya apa? Akan didoakan, disayangi, gitu ya. Disekolahkan, gitu ya. Maka anak itu pun menjadi senang, jadi gembira, jadi bahagia. Nomor 3, titik-titik adalah contoh anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini adalah contoh yang tidak boleh ya kita tiru ya. Ada seorang anak yang durhaka. Durhakanya itu dia tidak patuh pada perintah orang tuanya. Siapa itu? Yaitu Kan'an. Kan'an adalah putra Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah memberi peringatan ya jauh-jauh hari kepada sang anak untuk beriman kepada Allah, dan sampailah pada saat ketika terjadi bencana banjir itu. Nabi Nuh juga dengan segala kesabaran beliau ya mengajak anaknya untuk naik ke bahteranya. Nah, tapi Kan'an yang anak yang durhaka ini menolak. Dia tidak percaya bahwa bencana banjir itu akan menimpanya. Maka dia pun naik ke gunung. Tetapi kuasa Allah, air banjir itu melebihi tingginya gunung Kan'an, hanyut dan mati. Nah, itulah contoh anak yang durhaka ya pada orang tuanya, tidak patuh ya, ngeyel, juga mungkin nakal gitu ya. Nah, maka kita harus jadi anak yang patuh berbakti kepada orang tua. Nomor 4, tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Ini ada sebuah kalimat yang merupakan sabda Nabi Muhammad SAW atau hadis Rasul. Sabda itu ya perkataan Nabi, wasiat dari Nabi, pesan dari Nabi Muhammad. Nah ini, orang yang tidak menghormati yang lebih tua, artinya dia membenci, mungkin ya tidak memperlihatkan kesopanan pada orang yang lebih tua gitu ya. Dan juga yang tidak menyayangi yang lebih muda, dia tidak termasuk golongan kami. Maksudnya apa? Tidak termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad. Ya, jangan sampai ya seperti itu ya. 5. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam titik-titik tahun. Menyapihnya itu ya menyapih ya, sudah tidak menyusuinya lagi.
Kemudian bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Ini adalah terjemahan dari surat Luqman ayat 14 ya. Ada ayatnya wawasainal insana biwalidayhi gitu ya. Hamalatu umuhu wahnan wa fisaluhu fi amain, itu 2 tahun. Ya, sebaiknya memang bayi disusui oleh ibunya itu selama 2 tahun. Ya, sebaiknya menurut Al-Quran seperti ini. Jangan lebih, maksudnya gitu ya. Kalau lebih ya sudah melampaui batas kewajaran. Nah, maksudnya apa seperti ini? Agar kita itu bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih pada ibu bapak kita. Sudah mengandung dalam keadaan lemah yang semakin dan semakin tambah gitu ya. Dan juga masih harus menyusui kita sampai 2 tahun. Maka haruslah kita sebagai seorang anak berbakti kepada orang tua. Kemudian nomor 6, berdirilah kamu. Maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi titik-titik beberapa derajat. Ini ada Quran surat Al-Mujadilah. Nah, apa ini maksudnya? Allah akan meninggikan derajat, ya, artinya memuliakan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, melebihi orang yang tidak punya ilmu pengetahuan. Ini sudah pasti seperti itu ya. Namanya orang yang punya ilmu pasti akan dihormati orang lain. 7, durhaka terhadap orang tua. Nah, durhaka tadi ya, seperti contoh si Kanaan tadi ya. Durhaka terhadap orang tua termasuk dosa besar, artinya dosa yang tidak remeh. Artinya ini sangat besar, dibenci oleh Allah ya. Harus kita hindari. 8, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada titik-titik dengan sebaik-baiknya. Nah, ini berkaitan dengan berbakti pada orang tua ya. Jawabannya adalah ibu bapakmu. Ya, kedua orang tua kita. Kita harus berbakti, berbuat baik. 9, jika salah seorang di antara kedua atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, jadi sudah tua gitu ya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, ya apalagi yang lebih kasar dari ini ya. Dan janganlah kamu membentak mereka. Nah, ini juga tidak boleh membentak. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang dimaksud di sini dalam bahasa Arabnya itu ufin. Dalam ayat di atas adalah perkataan yang menyakitkan. Jadi tidak boleh kita itu menyakiti dengan kata-kata ya kepada orang tua kita. Berkatalah yang baik, berkatalah yang sopan kepada ibu bapak kita. 10. Kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Nah, ini ada surat Luqman. Masih tentang berbakti pada orang tua. Ini jawabannya adalah bersyukurlah kepadaku, maksudnya kepada Allah ya, karena kebaikan Allah kita ada. Dan kepada dua ibu bapak kita. Selanjutnya, nah ini lengkapilah soal berikut dengan jawaban yang tepat. Nah, ini nomor 1, Kan'an telah durhaka kepada ayahnya yang bernama Nabi Nuh. Ya, tadi Pak sudah jelaskan sedikit ya. 2, telah durhaka kepada ibunya. Nah, ini ada cerita rakyat ya. Malin Kundan yang durhaka pada ibunya kemudian terkutuk ya. Jadi batu. 3, anak yang hormat dan patuh pada orang tua pasti bahagia hidupnya. 4, anak yang kepada orang tuanya tempatnya di neraka. Apa? Durhaka. Maka kita tidak boleh durhaka pada orang tua kita.
Jangan sampai membuat orang tua kita itu marah. Nah, sebaiknya, apalagi membuat orang tua kita itu sampai mengeluarkan kata-kata yang jelek kepada kita gara-gara perbuatan kita sendiri. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka kita harus menjaga perilaku kita. 9 bulan. Siapa itu? Ibu. Ya. Maka ini yang harus kita hormati melebihi ayah gitu ya. Kalau dalam sebuah hadis dikatakan menghormati ibu itu 3 kali melebihi menghormati ayah. Ayah juga tetap harus kita hormati. Cuma ibu ya, harus lebih dari menghormati ayah. Karena ini dia mengandung, yang menyusui, yang pengasuh kita gitu ya. Kemudian C, istilah titik-titik. Hukum bakti kepada orang tua adalah, hukum di sini maksudnya peraturannya ya seperti apa dari Allah. Hukumnya wajib, harus kita lakukan. 2, keridhaan, bacanya keridhaan atau kerelaan. Titik-titik terletak kepada keridhaan kedua orang tua. Keridhaan siapa? Allah. Kalau Allah ridho itu berarti berawal dari keridhaan ayah ibu. Kalau ayah ibu ridho ya Allah ridho. Sebaliknya kalau tidak ya Allah juga tidak. 3, tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Ini tadi hadis dari Nabi Muhammad ya. 4, kemarahan. Nah ini kebalikan dari nomor 2 ini tadi ya. Kemarahan Allah terletak pada kemarahan kedua orang tua. Nah, maka jangan sampai kita membuat orang tua kita marah. Marah. Akibatnya akan jelek. 5, berbahagialah anak yang hormat kepada orang tuanya. Insya Allah kelak ia akan dimasukkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Baik, silakan diisi di buku kalian ya. Ini di pause dulu juga nggak apa-apa. Kemudian yang D, lingkari huruf B jika benar dan S jika salah. Nah, 1, anak soleh pasti hormat dan patuh kepada orang tuanya. Oh iya, pasti benar ya. Namanya solih itu ya. Yang baik, anak yang solih, solihah. Harus hormat dan patuh pada orang tua. 2, seorang adik harus hormat kepada kakaknya. Oh iya. Yang muda harus menghormati yang lebih tua. Nah, nomor 3, seorang kakak harus sayang kepada adiknya. Ini juga harus, betul. Kakak yang lebih tua harus menyayangi yang lebih muda adiknya. 4, kedurhakaan anak kepada orang tuanya akan membawa bahagia. Wow, salah ya. Namanya durhaka kan buruk, maka akibatnya pun akan buruk. Nah, salah ini ya. 5, Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Iya, betul. Maksudnya di sini mengangkat derajat itu ya memuliakan. Memuliakan di dunia, juga memuliakan di akhirat. Ya, sampai di sini ya, anak-anak. Pembahasan yang silahkan diisi sendiri. Semoga bermanfaat. Bahasan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.